Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikoma Ayu Valentina Stedewi dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membawakan materi mengenai efek sebagai tujuan komunikasi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama, komunikasi berdampak, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, komunikasi persuasif. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu komunikasi berdampak. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan pokok dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan menyampaikan aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Komunikasi adalah sarana berbagi perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa berperasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Kemudian tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide atau gagasan tersebut dapat diterima. Pada dasarnya, tujuan dari dilakukannya komunikasi adalah untuk memberi pengetahuan atau informasi kepada orang lain, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Kemudian, komunikasi berdampak. Di samping fungsi dan tujuannya, komunikasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif dari komunikasi. Yang pertama, menghubungkan orang lain di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu kita memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antara kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, adapun dapat berhubungan dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat ini juga. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain menghubungkan kita dengan teman lama dan kerabat yang jauh, media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi dan jual beli lewat media sosial. Bahkan kini menjadi cara yang sangat efektif untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Yang keempat, sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan kita untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat kita peroleh dengan beberapa klik saja melalui media perantara internet. Kegiatan berbagi file ini
menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Yang kelima, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak tergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi, mengingat teknologi komunikasi sekarang dapat dirasakan manfaatnya bahkan di tempat terpencil. Kemudian, dampak negatif perkembangan komunikasi. Di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang karena segalanya terasa mudah. Banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy-paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam bidang bisnis. Kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Kemudian ke pokok bahasan yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif adalah komunikasi yang di dalamnya komunikator dan komunikan sama-sama memiliki persepsi dan tujuan yang sama tentang suatu pesan. Menurut De Vito, komunikasi efektif diciptakan bukan dilahirkan. Bagaimanapun tingkat keterampilannya, kita dapat meningkatkan efektivitas dengan menerapkan gagasan secara aktif. Komunikasi yang efektif disebabkan adanya pengertian, dapat menyebabkan kesenangan, mempengaruhi sikap, menjalin keberlangsungan sosial yang baik, dan harapan tercapainya suatu perilaku. Kemudian tujuan komunikasi efektif. Yang pertama, menemukan atau penemuan diri. Persepsi diri sebagai besar dihasilkan dari apa yang kita telah pelajari tentang diri sendiri dan orang lain selama berkomunikasi. Yang kedua, untuk berhubungan. Berhubungan dengan orang lain membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pemecahan masalah hubungan antara manusia. Permasalahan dapat diselesaikan dengan komunikasi karena komunikasi memberikan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Kemudian proses dan langkah-langkah komunikasi efektif. Pertama, harapan melakukan komunikasi. Komunikator mempunyai harapan untuk melakukan pertukaran informasi kepada pihak lain. Kemudian encoding oleh komunikator. Encoding adalah tindakan menyatukan gagasan dalam pikiran atau ide menjadi isyarat tubuh, kata-kata, dan sejenisnya. Sampai pada tujuannya, komunikator merasa siap oleh pesan yang disusun dan cara disampaikannya. Yang ketiga, pengiriman pesan. Dalam pengiriman pesan kepada individu yang diinginkan. Yang keempat, terkirimnya pesan. Gagasan yang diterima oleh komunikan telah terkirim dengan baik oleh komunikator. Yang kelima, decoding oleh komunikan. Decoding adalah sikap diri dari penerima melalui indera. Yang keenam, umpan balik. Terjadi respon dari komunikan setelah isi pesan tersampaikan baik oleh komunikator. Kemudian ciri-ciri komunikasi efektif yaitu pertama, keterbukaan. Kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang kedua, empati. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Yang ketiga, dukungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan sikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategi. Yang keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang kelima, kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasana setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna,
dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kemudian manfaat komunikasi efektif, yaitu yang pertama, pesan tersampaikan dengan baik, yang kedua, pesan diterima sesuai dengan maksud yang diharapkan, yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman, yang keempat, konflik dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat, yang kelima, hubungan yang terjalin lebih erat. Kemudian ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama itu perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya, ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Misalnya, karyawan harus tunduk dan patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Yang kedua, problematik, menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahan paham dan beda penafsiran. Yang ketiga, distorsi persepsi, disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Hal ini menimbulkan hambatan perbedaan persepsi dan wawasan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa, serta agama yang berbeda, sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Yang kelima, gangguan fisik. Gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang lain, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Keenam, keterbatasan saluran komunikasi. Gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang tenggelam, atau gambar yang buram. Yang ketujuh, tidak ada umpan balik atau tanggapan. Hambatan di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah dan sia-sia dan tidak efektif. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu komunikasi persuasif. Pengertian komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang berkehendak dipengaruhi ini terdiri dari 3 komponen. Kemudian ruang lingkup komunikasi persuasif. Yang pertama, komunikator atau sumber pesan atau informasi. Yang kedua, content of the communication atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga, audience predisposition atau komunikasi atau individu yang menerima pesan. Yang ketiga, media sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, respons yang merupakan tanggapan dari seorang komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam, konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Yang pertama ada iklan. Di dalam iklan komunikasi persuasif seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi, sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang lebih luas. Iklan ini yang menggunakan komunikasi persuasif sebagai bahasa mengajak para calon pelanggan untuk menggunakan produknya. Yang kedua, dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyuruhkan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang lain mendengar pesan tersebut menjadi ikut berpengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan. Aktivitas ini yang kerap kali dilupakan kalau menggunakan persuasif, tapi bukan dogmatis. Nomor 3, pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang bentuk tulisan atau isi sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan. Namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audiovisual. Di dalam pamflet pastinya brosur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama, seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Yang kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh orang komunikat. Yang kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh orang
komunikan yang sebenarnya belum paham sama sekali olehnya. Yang ketiga, pengertian lingkungan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini. Karena pengaruh lingkungan akan memberi atmosfer yang semana atmosfer tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan. Yang keempat, pengertian dan keseimbangan atau suatu pesan itu disebabkan oleh pesan harus masuk akal atau logika yang benar. Kemudian tujuan komunikasi persuasif. Yang pertama, perubahan sikap. Kemudian tujuan komunikasi persuasif. Yang pertama, perubahan sikap. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Yang kedua, perubahan pendapat. Seseorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubah pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, perubahan perilaku. Perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku seseorang atau komunikan pun juga ikut berubah, mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Kemudian, perubahan sosial. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada seorang lurah yang menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti program pemerintah. Dengan adanya bahasa yang persuasif yang bersifat mengajak ini dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk ikut program pemerintah yang disampaikan oleh lurah sebagai komunikator. Kemudian, manfaat mempelajari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini sangatlah menguntungkan jika seseorang komunikator memiliki teknik ini, karena teknik ini merupakan teknik yang dapat mempengaruhi psikis seseorang ketika mendengar pesan dari komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif. Teknik ini pada umumnya digunakan oleh para marketing, sales, bahkan promotor atau public relation untuk mengajak klien atau konsumen menggunakan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Sehingga komunikasi persuasif ini sangatlah penting bagi mereka yang tugasnya menjual atau menawarkan sesuatu. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.